Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Buleleng. Demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah. Topik permasalahan. Rekan saya yang bernama Pak Adi bercerita jika dia akhir-akhir ini merasa tidak nyaman dan selalu beranggapan bahwa dia tidak bisa mengajar siswa dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat oleh Pak Adi dari hasil belajar siswa. Kebanyakan siswa nilai ulangannya belum tuntas. Selain itu, nilai tugas yang dikerjakan di rumah juga nilainya tidak sesuai harapan. Pak Adi merasa bahwa dirinya sudah melakukan pembelajaran sesuai kurikulum yang ada. Bahkan dia rutin membuat modul pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Namun tetap saja kebanyakan siswa belum tuntas. Kejadian ini dialami Pak Adi di kelas 8 SMP Triamerta Singaraja. Bagaimana saya menyikapi sebagai seorang coach? Berikut saya sajikan praktek coaching dengan model Tirta. Selamat siang Pak Adi, bagaimana keadaan hari ini? Hari ini, kemungkinan kita akan mengobrol lebih lama, menindaklanjuti pesan WA tempo hari. Gak apa kan Pak? Selamat siang Pak Yudi. Kebetulan pagi ini saya habis mengajar daring anak-anak siswa kelas 8 dan tidak ada jam mengajar lagi. Begitu Pak Yudi. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Adi ini terlihat kurang bersemangat seperti sedia kala. Kalau diperhatikan dari status-statusnya di media sosial, itu kenapa ya Pak? Sepertinya lagi ada masalah. Emangnya kelihatan ya Pak Yudi, saya sedang lagi bermasalah. Benar Pak, akhir-akhir ini saya memang kurang bersemangat dan sedang ada masalah sedikit. Saya bingung mau cerita dengan siapa. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktu dan membantu saya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Adi capai dan harapkan dari hasil diskusi kali ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus, apakah ada lagi yang lain, Pak? Sejauh ini saya masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Pak. Nah, coba sekarang nih, Pak Adi ceritakan apa yang dirasakan saat ini. Saat ini saya merasa tidak nyaman. Hal ini karena nilai anak-anak kelas 8 malah semakin banyak saja yang remedi alias belum tuntas, Pak. Apa yang membuat Pak Adi tidak nyaman? Boleh diceritakan? Saya rasa saya ini tidak bisa mengajar dengan baik. Maksudnya, apakah siswa yang Pak Adi ajar ini kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh Pak Adi sendiri? Kalau dipikir-pikir sepertinya iya Pak Yudi. Padahal saya sudah berusaha keras, namun anak-anak tetap saja belum bisa memahami pelajaran yang saya ajarkan. Hal ini terlihat dari hasil ulangan yang saya berikan, Pak. Nah, sekarang coba jelaskan nih bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas saat Pak Adi mengajar itu. Bisa diceritakan, Pak? Sebenarnya anak-anaknya baik dan menuruti setiap instruksi yang saya berikan saat proses pembelajaran berlangsung. Cuma saya kurang mengerti dan bingung bagaimana caranya mengajar anak-anak agar lebih paham dan tentunya hasil ulangan siswa agar di atas KKM. Oke, kurang mengertinya gimana nih Pak? Apa yang membuat Pak Adi bingung? Apakah bisa dijelaskan lebih detail nih terkait cara mengajar ke anak-anak? Saya merasa bingung karena hasil ulangan anak-anak sebagian besar tidak tuntas dan nilai tugas tidak sesuai harapan. Cara mengajar saya sepertinya hampir sama dengan guru lain.
Bahan ajar pun saya buat sendiri dan saya jadikan modul, lalu saya kasih ke anak-anak sebagai bahan belajar. Nah, saatnya anak-anak diskusi, juga saya fasilitasi. Kok Pak, bahkan saya bimbing juga siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Apakah saya lakukan ini tidak sesuai dengan kebutuhan belajar ya Pak? Nah, sepertinya nih Pak Adi ada kendala dalam memetakan kebutuhan belajar anak. Sepertinya begitu Pak Yudi. Oke, saya mau tahu nih selama ini apa yang sudah Pak Adi lakukan agar bisa memahami kebutuhan belajar anak didiknya. Apa ya Pak Yudi? Itu dah saya menyebabkan saya bingung. Selama ini sih saya hanya melakukan refleksi terhadap diri saya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, dan saya beranggapan bahwa yang saya lakukan sudah sesuai dengan kurikulum. Dan saya juga melihat secara umum kesiapan anak-anak dalam belajar. Kalau sebagian besar siswa aktif, biasanya semua anak saya ajak praktek langsung. Di samping itu, dalam pengumpulan tugas proyek yang saya berikan, penyajian hasil karyanya, saya pilih sesuai suara terbanyak. Nah, misalnya lebih banyak memilih mengumpulkan hasil karya dengan membuat makalah, maka itu saya sepakati dengan anak-anak, Pak. Oh, bagaimana dengan kelas yang lain, Pak, yang sempat Pak Adi ajarkan mungkin selain kelas 8? Oh, kalau di kelas 9 malah bagus-bagus hasil ulangannya, Pak. Padahal saya perlakukan dengan sama, yaitu sumber belajar yang saya berikan berupa modul yang saya buat sendiri. Namun saya melihat ada yang beda. Selain dengan modul yang saya berikan, ternyata anak-anak dengan mandiri mencari sumber belajar lain selain apa yang saya berikan. Kadang ada yang dibantu dengan video pembelajaran dalam belajar, ada juga belajar lewat web, rumah belajar. Dan yang bikin saya kagum di kelas 9 ini, saat saya suruh menyajikan tugas proyek dengan makalah, beberapa anak malah secara kreatif menyajikan hasil karya dalam bentuk video. Pokoknya kalau di kelas 9 itu seru lah, Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih Pak Adi, dalam proses pembelajaran yang Pak Adi lakukan, Pak Adi cenderung menganggap semua kebutuhan anak itu sama. Padahal kenyataannya dari gambaran yang Pak Adi ceritakan barusan, itu tidak seperti itu. Ternyata kebutuhan belajarnya itu saya rasa berbeda. Apakah benar begitu, Pak? Iya Pak, benar. Soalnya di kelas yang lain malah bagus hasil ulangan dan nilai tugas siswa. Padahal materinya lebih sulit, Pak. Berarti apakah saya perlu memberikan sumber belajar yang beragam, yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Dan juga apakah saya perlu memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan format laporan, menyajikan hasil karya baik berupa makalah, PowerPoint, video, atau format lain sesuai keterampilan dan minat siswa? Oke. Berarti Pak Adi ini sudah tahu nih yang menjadi penyebab akar masalahnya. Nah, kira-kira nih untuk beberapa hari ke depan nih apa yang akan Pak Adi lakukan? Bisa diceritakan Pak Adi? Nah, ini dah Pak, banyak yang ada di pikiran saya malah bingung, Pak. Nah, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi nih Pak Adi, hal yang mana yang menurut Pak Adi menjadi prioritas utama? Pertama, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya dengan melakukan teks diagnostik non-kognitif. Nah, teks diagnostik non-kognitif ini diberikan kepada murid untuk memetakan profil belajar murid. Nah, tujuannya untuk mengetahui gaya belajar murid yang beragam, terutama apakah secara visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, dilakukan 1 atau 2 hari sebelum proses pembelajaran berlangsung. Tes ini dilakukan agar mengakomodasi semua kebutuhan gaya belajar murid di dalam kelas. Tes ini diberikan dalam Google Form. Nah, yang kedua, saya akan membuat rancangan pembelajaran dan mencari sumber-sumber belajar yang cocok dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil tes diagnostik.
Selanjutnya, dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya, dan dalam proses pengumpulan dari hasil kerja tugas, saya akan memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan format laporan menyajikan hasil karya, baik berupa makalah, PowerPoint, video, atau format lain sesuai keterampilan dan minat siswa. Oke, itu langkah yang bagus untuk Pak Adi. Nah, kira-kira apa ada nih langkah yang lain yang bisa Pak Adi lakukan selain yang disebutkan itu? Oh ya, saya lupa, Pak. Saya biasanya berkolaborasi dengan teman satu MGMP saya, Pak. Nah, saya sangat tertarik nih di bagian yang Bapak katakan tentang berkolaborasi. Coba Pak Adi bisa nggak dijelaskan lebih jauh lagi apa yang Bapak lakukan nih saat berkolaborasi? Begini Pak, dengan bersama-sama merancang rencana pembelajaran, namun ada hal yang berbeda yang akan kami lakukan Pak, yaitu dengan merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Selain itu, bersama-sama melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Bila perlu, saya akan jadwalkan teman satu MGMP agar bisa diajak tim teaching agar dapat mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga dari hasil pengamatan bisa dijadikan bahan refleksi di pembelajaran mendatang, seperti itu Pak. Bagus. Nah, apakah yang Pak Adi lakukan itu adalah sedang berkolaborasi mempersiapkan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi? Benar Pak, benar sekali. Apa dengan cara itu dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid? Iya Pak Yudi, dengan membuat rancangan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan murid lebih merdeka dalam belajar. Hasil belajarnya juga saya lihat ada peningkatan Pak. Seperti yang saya lakukan di kelas 9 itu Pak. Walaupun secara tidak langsung saya melakukan hal itu, melainkan dengan inisiatif siswa sendiri. Hal ini akan saya lakukan di kelas 8 Pak. Namun saya akan benar-benar mempersiapkan pembelajaran yang akan datang di kelas 8 sesuai kebutuhan anak. Nah, dari diskusi ini nih, apa Pak Adi bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan berikutnya? Ya Pak, saya akan segera membuat tes diagnostik non-kognitif untuk kelas 8 agar saya segera tahu kebutuhan belajar siswa berdasar gaya belajarnya. Lalu saya akan mengumpulkan sumber belajar yang sesuai kebutuhan anak dan membuat rancangan pembelajaran di kelas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya tinggal saya praktekkan di kelas saja. Dan saya akan berkolaborasi dengan teman MGMP untuk merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Nah, bagus itu Pak Adi. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Pak Adi itu? Hari ini Pak, saya akan langsung membuat tes untuk memetakan kebutuhan belajar anak. Lalu akan menghubungi salah satu teman MGMP saya, Pak. Nah, siapa nih yang dapat membantu Pak Adi untuk menjalankan komitmen ini? Namanya Bu Yati. Karena beliau adalah teman satu MGMP saya akan lebih intens untuk berdiskusi dengan beliau untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 8. Nah, mantap nih Pak Adi. Semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Yudi. Akhirnya saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bapak. Semoga semuanya dilancarkan. Nah, saya tunggu nih info selanjutnya setelah Pak Adi melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan merefleksi proses pembelajarannya. Semoga sesuai harapannya ya Pak Adi. Nilai anak-anak juga semoga kita berharap di atas KKM. Jadi tidak seperti yang sebelumnya Pak Adi. Baik, siap Pak. Saya akan bercerita lagi nanti.